Baik, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita hari ini masih bisa dalam keadaan sehat mengikuti ibadah dan sekaligus juga pelantikan oleh panitia pembangunan gereja HKBP Resort Siagul periode 2022-2024. Kami sekarang di sini dengan Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris Bendahara. Harapan kita yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan, kita tetap bersatu, itu yang paling utama dulu. Kemudian yang kedua, mari kita buat program. Programnya apa? Perencanaan dan juga supaya ada progres, ya. Dan yang ketiga, dengan waktu yang singkat ini mungkin karena ini kan hampir kita harapkan tahun 2022 selesai. Nah, walaupun 2024 mungkin ada periode-periode lain nanti. Untuk bisa membangun kebersamaan ini, kami akan segera melaksanakan rapat perdana agar nanti dari kami apa yang dilakukan, kemudian para bidang nanti sudah bisa menyusun rencana dan menyusun seluruh program dan biaya. Itu mungkin yang bisa. Jadi harapan kita tetap dukungan dari jemaat juga, tetap dukungan dari para pelayan juga, termasuk pendeta dan sintua. Bahwa kita berniat untuk menyatukan kekuatan dan menyatukan pikiran dan menyatukan tekad dalam melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan di HKBP Resort Siagul. Saya rasa demikian. Sebagaimana yang sudah tadi dilaksanakan pelantikan pembangunan dengan pengurus ataupun kabinet-kabinetnya dan juga tahun kesehatan. Di dalam program kita ke depan, di dalam pembangunan ini ada dua hal yang paling penting, ya. Yang pertama itu adalah pembangunan fisik dan pembangunan rohani. Nah, kita lihat sekarang ada pembangunan fisik yang sudah kita bangun, gedung serbaguna dan gedung sekolah minggu. Nah, untuk mengisi kerohanian ini juga menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi baik nanti mulai dari sekolah minggu, remaja dan semua itu diharapkan kita juga bisa membangun dari sisi kerohaniannya selain pembangunan fisik. Nah, dalam hal ini kita harus membangun dalam kesehatan. Makanya ini sangat menjadi satu momen yang penting dilantik tadi ketua pembangunan dan ketua untuk tahun kesehatan ini. Mudah-mudahan kita semua sehati sepikir, baik panitia maupun juga ruas untuk bisa membangun baik secara fisik dan rohani demi kemuliaan Tuhan. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Saya kira tadi hanya mengulangi visi dari Ketua Umum bahwa kami para orang tua mempersiapkan gereja ini untuk generasi muda di masa depan, karena mereka lah pemimpin di gereja kita ini dan juga di negara ini. Jadi mudah-mudahan Tuhan memberkati Ketua Umum dan para semua panitia sehingga apa yang direncanakan dapat diwujudkan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk menambahi pendapat dari Ketua Umum tadi. Arah dan tujuan ya, karena ini kan program. Ini dulu kita latar belakang program dari pimpinan HKBP, mulai dari Eporus, Sekjen, para kadep. Berkesinambungan. Dulu tahun yang lewat tahun pemberdayaan, ini tahun kesehatan. Tujuannya apa? Supaya membangun, jadi nanti ini mulai dari Naposupulung, terus para orang tua, Perhalado, inilah yang harus mereka lakukan. Karena itu sudah ada program, ya bulan ini harus seperti ini, bulan ini harus seperti ini. Jadi tujuannya nanti adalah, oh ternyata bahwa semua kekurangan-kekurangan selama ini harus kita capai dengan satu jiwa dan satu pikir dan tujuan yang bermanfaat ke depan ini. Itu sebenarnya bisa dikatakan hampir 70%. 30% lagi kita harus mempersiapkan ya misalnya peralatan di dalam, kemudian khususnya juga lantai 2 itu kan sampai saat ini kan belum ada meja, belum ada kursi. Yang ini hari ini harus kita nanti siapkan itu. Termasuk juga untuk di sekolah minggu
yang tadinya kan itu kan nanti ada istilah horong satu ini kan itu kalau tidak salah saya. Nah, jadi sehingga mereka nanti yang tingkat anak-anak di mana ruangannya, tingkat yang dewasa sudah menginjak dewasa di mana ruangannya, remaja. Nah, itu yang harus kita pikir. Ya ikut berpartisipasi perbuatan mulai dari hal-hal kecil, dan terutama ya kami siap dikoreksi kalau ada kekurangan di dalam pelaksanaan kepanitiaan ini. Dan yang paling utama lagi adalah doa, itu yang penting ya. Ini landasan, karena ini kan acara pasti nanti andai kata ya dalam tahun kesehatan ini sudah berhasil melaksanakan program ini, berhasil misalnya ada sesuatu biaya yang ini ya nanti tergantung kepanitiaan dan tergantung pimpinan ini dimanfaatkan untuk membangun fisik atau membangun untuk pelayanan. Ya itu nanti kita ambil suatu rapat bersama. Ini tentu ancang-ancang untuk program tidak hanya dari ketua. Kita tentu memiliki panitia atau kepengurusan itu di bidang kegiatan. Ada bidang kesehatan, ada bidang juga masing-masing ibu-ibu ini pasti punya talenta, punya kelebihan ya yang memang mereka bisa gunakan untuk boleh membina dan membantu bagaimana supaya tahun kesehatan di HKBP Siagol boleh berjalan. Dan kita melakukan juga kegiatan ini tetap berkolaborasi dengan panitia daripada pembangunan HKBP Siagol. Jadi dengan kita berkolaborasi antara panitia pembangunan dengan panitia tahun kesehatan, maka apa yang menjadi tujuan daripada HKBP Siagol baik distrik maupun pusat boleh terlaksana dengan baik. Ya, yang merupakan satu cara bagi saya di Inti sesuai dengan tema ya yang ada di PILIPI 2 ayat 2 ya, sesuai dengan tema dan subtema dari tahun kesehatan ya, dan tidak terlepas dari visi dan misi daripada gereja HKBP dari pusat, distrik sampai ke Siagol. Jadi dalam hal ini tidak juga terlepas dari kolaborasi panitia pembangunan ya, dan juga antara pendeta ya, pendeta, Bibelfro dan seluruh daripada Sintua gereja HKBP Siagol mulai daripada WEK 1 sampai dengan WEK 10 kita libatkan. Kita telah melibatkan itu di dalam kepanitia pembangunan, kita telah melibatkan juga tiap WEK itu dari panitia juga ada duduk di panitia tahun kesehatan. Jadi dengan ini berarti kita dasarnya harus adalah sehati dan sepikir dulu. Kalau sehati dan sepikirnya itu kita belum nyambung, tidak akan mungkin apa yang menjadi tujuan kita boleh tercapai. Jadi sehati sepikir ini dimulai dari keluarga, masuk lagi ke gereja, masuk lagi kepada masyarakat dan bangsa. Jadi saya rasa yang menjadi mendasari itu adalah sehati dan sepikirnya. Dan mungkin ada hal juga yang memang sudah kita rencanakan, sebenarnya sudah dari dulu ini pingin dilaksanakan, yaitu yang pertama kita akan buat pelatihan untuk tanaman hidroponik. Ya, tanaman hidroponik ini sesuai dengan kondisi pandemik sekarang, walaupun mengarah kepada endemik, ya, tapi tetap kita prokes. Dalam hal ini kita mungkin dengan membuat pelatihan daripada WEK 1 sampai dengan 10 untuk penanaman hidroponik. Jadi ibu-ibu boleh terampil untuk melaksanakan dan menanam dan menghasilkan hidroponik. Tentu itu boleh mengurangi beban ya di dalam lingkungan keluarga, dan boleh juga nanti kalau boleh bekerja sama seluruh WEK, mungkin siapa yang lebih berprestasi boleh dengan menjualkan dan menyatukan ini, boleh juga memberikan itu selain daripada memenuhi kebutuhan keluarga ya, dan termasuk juga boleh membantu gereja. Saya rasa salah satu. Kedua, sekarang yang menjadi satu masalah ya, nyatakan itu misalnya Medan ya, sampai kita juga ada gelar ya, Medan itu terkotor ya. Jadi mengantisipasi mungkin kita akan buat juga bekerja sama juga dengan ahlinya untuk ekoenzim. Nah, jadi berarti pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini tentu konotasi dengan ibu-ibu, dan juga yang berdiri di sini semua juga ibu-ibu. Jadi dengan adanya pengolahan sampah ini bisa kita hasilkan ekoenzim, dan ada hal yang lain lagi yang sudah kita boleh ini, yaitu berasal daripada sampah buah. Ya, bisa kita olah dari aslinya, kita boleh untuk kesehatan. Misalnya kita stressing atau karena beban kerja, karena pandemik, mungkin dengan hasil ekoenzim tadi bisa merendam kaki, kita boleh sehat. Kalau kita sehat,
tentu pelayanan kita di gereja juga boleh sehat, di keluarga juga boleh sehat. Itu yang paling penting. Untuk kolaborasinya di mana? Tentu kalau kita lihat pembangunan daripada gedung sekolah minggu. Gedung sekolah minggu itu adalah tempat anak-anak kita dan tempat daripada cikal bakal daripada penerus daripada kami ini orang tua ya untuk di HKBP Siagul. Selain nanti juga kita pembinaan untuk sekolah minggu, tentu kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan pembangunan dan seluruh jemaat HKBP Siagul. Mungkin boleh jadi kepada anak-anak atau alumnus dari HKBP Siagul ya, boleh mungkin dia dengan melihat apa hasil yang sudah kita kerjakan atau rencana kita kerjakan, mungkin mereka dari perantauan pasti ingat di mana asal daripada dia dibesarkan ya, baik secara imannya maupun kesuksesannya. Jadi dalam hal ini kita pun nanti akan berkomunikasi dengan jemaat juga, orang tuanya akan menghubungi anak-anak daripada alumnus Siagul yang ada di perantauan dan banyak yang sudah berhasil. Pasti mereka mau menolong dong bagaimana untuk generasi daripada anak-anak sekolah minggu supaya mereka boleh beribadah dengan baik, duduk baik itu di tempat ruang sekolah minggu. Sebenarnya kalau ditanya kendala, saya rasa karena ini masih baru berjalan, belum ada kendala. Tetapi karena kita tadi menggarisbawahi sehati sepikir, kita berupaya merangkul daripada seluruh panitia dan mulai juga dari pendeta sampai dengan sintua dan seluruh jemaat. Ya, kalau tujuan kita, visi misi kita, tema dan subtema kita itu mereka boleh paham, saya rasa kita mengerjakan itu semua dengan baik, ya. Saya rasa pasti kita didukung. Cara mensiasati kendala, mungkin kita cari apa yang menjadi dasar kenapa ada kendala, kenapa ada masalah. Kita lakukan pendekatan, tetap kita kembali kepada, karena ini tahun kesehatian, sehati sepikir. Kira-kira apa yang menjadi masalah pada dia atau pada kita merupakan satu kendala. Saya rasa karena saya sendiri dipilih sebagai ketua daripada panitia, ketua umum panitia tahun kesehatian, saya memang mulai dari orok sudah di HKBP Siagul. Jadi saya minimal sedikit banyak pasti sudah tahu semua. Saya bukan pendatang, tapi saya asalnya dari HKBP Siagul. Terima kasih.